Hello Indonesia. Let's go Vietnam. We're gonna beat them again. Ya, pada hari Selasa 26 Maret nanti, timnas Vietnam akan menjamu Indonesia pada duel di Stadion Maidin. Tiket laga ini telah dijual sejak jauh-jauh hari, baik secara online maupun secara langsung di sekitar stadion. Namun, animo fans untuk membeli tiket dilaporkan minim. Media Vietnam bernama Dantri menyebut kuota tiket yang dijual secara online tidak habis, sementara penjualan di sekitar stadion juga masih sepi peminat. Tak cuma itu saja, demi tiket supaya ludes terjual, tiket laga kedua melawan Indonesia nanti bahkan sampai dijual secara asongan di pinggir jalan. Padahal harganya lebih murah dari tiket timnas Indonesia yang dijual saat di GBK kemarin. Di balik itu, pelatih Vietnam Philippe Troussier memperkirakan timnas Indonesia bakal mengincar hasil seri di leg kedua pertandingan grup F. Pada pertandingan berikutnya, kandang akan menjadi keuntungan bagi tim Vietnam. Indonesia mungkin akan mengincar hasil imbang. Oleh karena itu, kami akan memperhitungkan untuk menghadapi situasi serangan balik yang juga menjadi kekuatan Indonesia. We can beat my team. Okay, người khác có thể thắng bộ. But you have to be at 150. Setelah leg pertama, saya juga mengumpulkan banyak informasi tentang para pemain yang membantu saya melakukan penyesuaian untuk pertandingan berikutnya, ujar Troussier. We can beat my team. Okay, người khác có thể thắng bộ. But you have to be at 150%. Nhưng mà đương nhiên là mọi cầu thủ nếu mà Supporter Vietnam balas nyalakan kembang api di sekitar penginapan pemain Indonesia. Ya, kemarin saat di Jakarta, supporter Indonesia melakukan pisiwar di tempat istirahat para pemain Vietnam saat akan bermain di GBK. Nah, rupanya supporter Vietnam membalas aksi supporter Indonesia tersebut saat para pemain Indonesia away ke Vietnam. Terlihat kembang api dinyalakan supporter Vietnam di sekitaran tempat istirahat para pemain Indonesia. Namun di balik itu, beruntung kembang api yang mereka nyalakan sangat jauh di pinggir lapangan. Berbeda dengan aksi supporter Indonesia yang langsung menyalakan di depan hotel pemain Vietnam beristirahat. Kondisi rumput Stadion Markas Vietnam. Ya, di balik itu, beginilah kondisi rumput Stadion Markas Vietnam di laga nanti. Secara keseluruhan, kondisi rumputnya sangat bagus, bahkan sampai dipuji pecinta sepak bola di tanah air. Mereka pun juga membandingkannya dengan rumput GBK yang rusak dan terlihat jelek. Meski begitu, jika stadion di laga nanti sepi penonton, ini jadi keuntungan besar bagi para pemain skuad Garuda, di mana tak ada tekanan besar dari supporter Vietnam. Stadion Nasional Maidin sendiri adalah sebuah stadion di Hanoi yang berkapasitas 40.000 penonton. Tentu jika dibandingkan dengan GBK, kapasitasnya sangat jauh terbalik. GBK sendiri kapasitasnya sekitar 70.000 kursi penonton. Kiper Indonesia darurat cedera. Ya, Sintayong melakukan pemanggilan darurat terhadap kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari. Hernando dipanggil untuk melawan Vietnam dalam partai keempat meski dalam pemulihan cedera. Coach Sintayong menambah amunisi dengan memanggil Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, tulis narasi dalam laman PSSI. Ya, alasan Sintayong mendadak menyertakan Hernando Ari untuk menghadapi Vietnam diduga karena beberapa pemain timnas Indonesia sedang mengalami demam termasuk di posisi kiper. Saat ini, 5 pemain timnas Indonesia alami sakit demam jelang laga melawan Vietnam di Hanoi. 5 pemain itu adalah Rafael Struijk, Sandy Wall, Muhammad Riyandi, Nadeo Argawinata, dan Ipal Yenner. Kondisi pemain tidak begitu baik, ada beberapa pemain yang kondisinya cukup parah, entah virus atau apa, lagi ramai juga di Indonesia. Nanti akan dilihat kondisinya sedikit demi sedikit, lalu akan diterapkan latihan taktikal seperti apa, ujar Sintayong. Ya, Ketum PSSI Erick Thohir memperkirakan hal ini bisa terjadi dikarenakan udara yang berubah-ubah serta adaptasi pemain yang tidak mudah. Ya, jelas ini menjadi situasi yang sulit bagi Sintayong. Pelatih Korea Selatan itu harus memutar otak saat away ke Vietnam.
Philippe Troussier sebut gol Egy adalah hasil keberuntungan. Ya, pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier beberkan penyebab kekalahan timnya dari timnas Indonesia. Dia menyebut gol Egy Maulana Fikri sudah membuat pemain timnas Vietnam frustasi. Jenis laga seperti ini, gol pertama akan jadi keberuntungan bagi yang mencetaknya. Dan gol ini datang dari sebuah situasi berbau ketidakpastian dari kami, karena itu bukan hasil dari strategi, ujar Troussier. Tak cuma itu, Philippe Troussier menilai timnya mengimbangi permainan timnas Indonesia yang dihuni banyak pemain naturalisasi. Hal tersebut pun membuat sang pelatih tidak terlalu khawatir dengan hasil akhir yang didapat The Golden Star. Kami main lawan Indonesia yang dihuni 80% pemain naturalisasi, sedangkan kami banyak diisi pemain lokal, kata Philippe Troussier. Perlu dicatat, para pemain lokal kami bisa mengimbangi Indonesia. Saya tidak melihat adanya perbedaan jauh antara pemain lokal kami dan mereka, ujar Troussier. Sementara itu, ungkapan Troussier tentang gol Egy adalah keberuntungan pun dijawab oleh Sintayong. Menurut Sintayong, gol Egy adalah hasil dari sebuah taktik lemparan jauh yang diterapkan oleh Pratama Arhan. Gol dari Egy, saya tidak bisa bilang itu faktor keberuntungan. Itu memang taktik saya sendiri, makanya bisa mencetak gol. Kalau kita memang mau sebut satu-satu, itu keberuntungan, ini keberuntungan. Ya semua jadi keberuntungan, jelas Sintayong. Ya, menurut Sintayong, gol itu merupakan bagian dari taktik yang ia kembangkan di timnas Indonesia. Selama ini, lemparan ke dalam memang menjadi salah satu senjata khas tim Garuda di bawah asuhan Sintayong. Maka dari itu, Sintayong enggan menyebut gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri itu sebagai sebuah keberuntungan. Tim termuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia saat ini adalah gambaran masa depan. Usianya masih muda, mayoritas di bawah 23 tahun. Skuad Garuda juga dinobatkan sebagai tim termuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat mengalahkan Vietnam kemarin, hanya Yaakob Sayuri, starting 11 yang berusia di atas 25 tahun, sisanya 23 tahun ke bawah. Tentu, apresiasi setinggi-tingginya untuk Sintayong dan seluruh pemain timnas Indonesia yang tak kenal takut membawa lambang Garuda di dada. Sintayong siap bikin sejarah di markas Vietnam. 걔는 골도 못 잃고 인도네시아 패스포드가 있고 인도네시아 ini. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong percaya diri mampu meraih hasil positif dan menghapus catatan buruk saat giliran tandang ke markas Vietnam. Seperti kita tahu, tim Garuda giliran tandang ke Vietnam pada Selasa 26 Maret 2024 mendatang. Ya, rasa percaya diri itu muncul setelah gol sematawayang Egy Maulana Fikri memastikan kemenangan atas Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin. Jelas, apabila Indonesia meraih kemenangan di markas Vietnam, itu akan menghapuskan tren buruk timnas Indonesia tidak pernah menang di Vietnam dalam 20 tahun terakhir. Timnas Indonesia memang tak pernah menang di Hanoi. Kalau begitu, sekarang saya akan buktikan bahwa kita akan menang di Hanoi, kata Sintayong. Terakhir kali, timnas Indonesia menang yaitu 20 tahun silam, di mana kala itu Indonesia mampu menaklukkan tim tuan rumah dengan skor 0-3 pada ajang Piala AFF 2004 yang saat itu masih bernama Tiger Cup.
Di balik itu, Mark Klok dipastikan tidak akan ikut skuad timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Maidin, Selasa 26 Maret mendatang. Hal ini diungkapkan Mark Klok sendiri pada unggahan Instagram story pribadinya Jumat 22 Maret. Hai semuanya, ingin memberi kabar terbaru tentang kondisi saya. Saya meninggalkan timnas Indonesia hari ini untuk perawatan di Singapura, ujar Mark Klok. Messi, aparece Messi, gol, 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 gol.